Guys, jadi bahas ini yuk kita, pemilihan tempat untuk tugas UTS SDM. Kira-kira ada saran nggak dari kalian? Nggak ada. Nggak ada? Gue nggak ada sih. Gue sih nggak ada kenalan HR ya. Kalau gue sih ada kakak gue. Ada. Cuma ntar gue telepon dulu kali ya. Sekarang gue telepon. Oh, coba deh telepon kakak lu. Udah gue telepon dulu, lanjutin aja ngomong. Oh ya udah. Tahu kalau gue nggak bisa. Kalau lu gimana nih? Kalau kadang sih ada sih gue di kebun. Ada. Gua ada kenalan saudara gue lah. HR. HR juga tuh. Ini saudara lu itu di bagian apa tuh di kopi kebun ini? Di bagian HR sih. Oh, kebetulan ya Sar. Nah, mungkin bisa jadi kita pertimbangin ya. Ada dua opsi berarti, ada Hisham sama Dimas. Mungkin kita tunggu dari Hisham aja. Oke, Gimana mau? gimana Sam? Kalau gue kayaknya nggak bisa dan Nggak bisa kenapa? Aja. Nggak bisa bisa kenapa? bawa perusahaannya. Oh, tapi di wawancara bisa? Bisa, cuman nggak gitu. Nggak bisa bawa nama perusahaan. Oh, berarti sia-sia dong kita nanya-nanya ke teman kita. Iya. Apa kita, kalau kopi kebun aman nggak kira-kira? Aman sih. Anda itu orangnya juga. Santai ya? Iya. Bisa berarti kan? Yang lain kira-kira ada? Nggak ada, gua ada kenalan tukang nasi goreng. Oh, nasi goreng? Nasi goreng bisa udah tua dong. bener. Oh, bener. Mau wawancara apa ya udah tua bener. Bisa ya? Masih bisa ngomong. Pakai punya Dimas bro. Jadi kita Cocok. mungkin udah setuju nih ya? Iya. Tempat Setuju, Dimas betul. aja berarti di Kebun. HR kopi kebun nggak bisa. Kopi kebun. Oke deh. Apa sekarang? Boleh sekarang. Sekarang berarti nggak Coba tanyain dong. udah. Langsung aja gas ke sana. Gua mau kalau nggak iya ayo. Nah, berarti tunggu apa lagi? Sekarang. Halo semuanya, selamat malam. Kami dari kelompok belajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yaitu siapa namanya Mas? Dari Kak Dwi Ferdiana. Oke. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Saya Nasya Fadli Hafi. Nama saya Dimas Yazur Alfianto. Saya Pasya Ahmad Pondaga. Nama saya Muhammad Aziz Rizkiansyah. Saya Muhammad Zaki Nurisyam. Mungkin langsung ke pertanyaan pertama yaitu bisa ceritain nggak mengenai bisnis kopi kebun ini dan latar belakang berdirinya bisnis ini tuh gimana? Oke, jadi pas awal berdiri kopi kebun ini, awal itu gue dulu suka ngopi sebenarnya. Jadi gue edik sama kopi, terus sebelumnya teman-teman gue yang udah pada buka coffee shop duluan. Jadi setelah gue pulang kerja, setiap malam gue nongkrong lah ke tempat teman gue. Di sana, ya nyokap gue nggak percaya lah. Ini takutnya kan pergaulan bebas ya, malam-malam kok pulang malam, pulang kerja dan lain-lain sebagainya. Akhirnya pada intinya pas nyokap gue tahu, pernah gue ajak juga, nah dia mulai nge-support lah di situ. Pas sudah nge-support juga ternyata, karena kan di sini gue nggak sendiri. Memang ada beberapa manajemen lainnya juga, kayak dari om dan tante gue gitu. Karena memang di bisnis ini adalah bisnis keluarga sebenarnya. Oke. Setelah itu akhirnya kita satukan visi dan misi semuanya, dan juga tante gue itu dia resign dari bank, dari salah satu bank swasta di Malaysia, dia resign dan juga akhirnya dia fokus juga ke sini, dan akhirnya terbentuklah dari satu visi misi dari yang awalnya gue, terus nyokap ini menjembatani dan lain-lain sebagainya, termasuk dari om gue dan lain-lainnya gitu. Terus ya sempat sih pas karena memang dulu gue juga edik banget sama kopi dan gue pengen tahu banget ya tentang kopi. Gue juga bahkan sampai datang ke Gayo Takengon, ke daerah Aceh. Jadi gue belajar ke petaninya juga pada saat itu. Kayak pas gue belajar ke petaninya, itu lebih kurang 1 minggu lah di sana. Ternyata menurut gue memahami biji kopi lebih sulit daripada memahami wanita bro gitu. Mungkin bisa langsung ke pertanyaan kedua. Oke, di pertanyaan kedua ini, bagaimana sih proses rekrutmen dan seleksi dalam kopi kebun agar mendapatkan karyawan yang benar dan bertanggung jawab? Oke, kalau untuk karyawan ya, jadi kopi kebun ini dulu buka pas pada tahun 2020 di bulan Agustus. Nah itu pas pandemi. Jadi rekrutmennya itu pas pada saat itu susah-susah gampang. Kenapa dibilang susah-susah gampang? Susahnya itu karena lagi pandemi, gampangnya itu karena banyak karyawan itu yang di lay off. Nah, tapi targeting memang dari kopi kebun, karena ini di daerah masuk ke pedalaman ya, atau bisa disebut kayak
perkotaan enggak, perkampungan pun juga enggak. Jadi di sini kita tuh ingin memberdayakan lingkungan sekitar, tetangga ataupun saudara yang memang itu belum memiliki pekerjaan ataupun yang memang masih kayak kurang dalam ekonominya dan sebagainya. Kita juga ingin membantu gitu pada intinya. Itu kan juga suatu hal yang memang merupakan hal baik ya untuk kita semua gitu, dan kita jadi ada dampak positifnya ke lingkungan sekitar juga. Terus untuk HR karyawannya sendiri yang pasti beda-beda. Ada yang memang levelnya sudah lebih baik, ada yang biasa aja, dan memang ada yang di bawah standar. Tapi kita ngelihat itu dari attitude-nya dulu gitu. Jadi kita ngelihat karyawan nggak langsung kita juga langsung terima, tapi kita interview juga secara langsung dari attitude, mungkin juga dari sikapnya, dan juga dari pas pada saat interviewnya juga gitu. Jadi memang beberapa faktor yang kita nilai juga. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya mau nanya Mas, apakah perusahaan ini ada program pelatihan karyawannya? Jika ada, boleh dijelaskan proses-prosesnya. Untuk program pelatihan karyawan, sebenarnya di sini basically itu nggak ada program pelatihan karyawan ya. Mungkin kalau di corporate itu namanya adalah di awal MT atau manajemen trainee, atau apa ya sebutannya 1 bulan. Trial ya seems like that lah, kayak trial gitu. Nah, di sini kita biasanya ngelihat sama 7 sampai 30 hari dulu. Kalau memang sekiranya dia dilihat pantas dan dia oke dari secara performansnya, baru kita akan teruskan. Tapi kalau ternyata dinilai kurang, ya itu tidak kita teruskan. Nah, kita memang memiliki batas ambang atau SOP yang memang karyawan tersebut harus bisa memenuhi standar yang sudah diberikan oleh Kopi Kebun juga. Gitu. Jadi kalau untuk pengembangan sih so far kita maintenance-nya itu pasti kita ada namanya general meeting, dan juga kita ada yang namanya setiap closingan, semacam evaluasi juga. Oke. Dan yang terakhir juga karena di sini ada manajemennya, salah satu manajemen itu kan dia juga bergerak di bidang F&B juga ya gitu. Jadi dia sudah mumpuni lah dalam bidangnya dan juga sudah mengetahui gitu segala kekurangan dan kelebihan yang memang harus di-develop di Kopi Kebun. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan dari saya, bagaimana sistem kerja karyawan di perusahaan ini dan bagaimana sistem reward yang diberikan kepada karyawan? Sistem kerja di perusahaan ini itu shifting ya, terbagi shifting itu menjadi 2 shift. Jadi ada shift yang pertama dan juga ada shift yang kedua, dan juga masuk kerjanya itu di Kopi Kebun sendiri itu setiap hari, jadi nggak ada libur untuk hari bukannya dulu. Tapi kalau karyawan itu adalah 6/1 atau 6 hari kerja 1 hari libur. Itu hal yang lumrah lah untuk di dunia F&B. Oke, dan juga untuk jadwal shiftingnya kita sudah terapkan. Kita memiliki supervisor yang memang dia nanti mengatur dan mengelola si A, si B, si C masuknya di jam berapa dan di hari apa gitu ya. Karena manajemen ini juga harus berkembang gitu. Yang kita pikirkan sekarang kan kita nggak yang harus setiap kali kita harus bahasa kasarnya kayak memperhatikan si A, si B, si C. Betul kita perhatikan, tapi ada lagi nih supervisi dari kita. Nah, dia yang intens setiap hari melihat perkembangan si A, si B, si C. Nah, kita targetnya adalah kita untuk pengembangan dari perusahaannya. Itu seperti apa dan bagaimana. Karena memang kita juga memiliki planning, insya Allah akan buka cabang juga gitu. Cuman emang kita belum dapat lokasi yang cocok dan strategis seperti Kopi Kebun. Untuk rewardnya sendiri, biasanya kita akan memberikan insentif. Nah, itu ada target. Jadi targetnya misalkan sekian dan mereka achieve. Ya, achieve-nya itu adalah dalam seluruh tim yang masuk di hari itu. Nah, kita akan berikan reward untuk mereka juga. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, untuk yang terakhir kurang lebih seperti ini. Apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh Kopi Kebun dalam mengelola SDM di zaman sekarang ini? Jadi pertanyaannya itu apa sih tantangan utamanya gitu dalam mengelola SDM? Dalam mengelola SDM tantangannya sekarang, kalau yang udah terjadi ya, jadi ini tuh sebenarnya banyak faktornya ya. Kayak misalkan contoh, sekarang kan Gen Z, kalau nggak salah Gen Z itu dimulai dari angkatan 97 atau 98 kalau nggak salah. Nah, menurut data ya, ini bukan menurut gua, menurut data dan menurut survei, Gen Z itu kurang tahan banting atau kurang dalam kerja keras. Jadi maunya instan, lebih cepatnya seperti itu.
Oke. Nah, mungkin Gen Z ini dia akan ngelihat tempat baru dengan bisa aja. Kita nggak munafik juga salary yang lebih besar atau mungkin yang lebih nyaman gitu. Tapi balik lagi sebenarnya, apakah nanti setelah berada di corporate tersebut lingkungannya nyaman? Apakah sudah berada di corporate tersebut atasannya nyaman? Gitu. Jadi banyak juga sih cerita di teman-teman dan termasuk di Kopi Kebun sendiri juga ada salah satu tim kita pada saat itu dia sudah resign dan pindah ke tempat A, tapi ternyata dia nggak nyaman di sana, dia balik lagi ke Kopi Kebun. Ya kita welcome menerima dia karena apa? Karena memang kinerjanya dan performanya itu bagus. Gitu. Jadi tantangannya ya kuat-kuat aja sih dari kita, dan kita melihat Gen Z ini kan kadang mood swing ya, kadang juga gitulah. Tapi saya yakin sih Gen Z itu dibalik itu semua dia itu orang-orang yang memang memiliki integritas, memiliki apa ya, kayak semacam visioner, dan dia tuh dalam masalah IT gokil deh sih, pokoknya the best lah gitu. Oke, mungkin itu aja pertanyaan yang udah kita ajuin, dan selanjutnya mungkin kita akan ke tahap solusi, dan kita akan diskusi terlebih dahulu bersama kelompok kami. Dan itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi dari hasil yang wawancara yang udah kita buat, jadi kurang lebih masalahnya itu tadi, dimana para karyawan kan merasa kurang betah atau bisa dibilang kurang nyaman lah untuk kerja di sini. Sebenarnya bukan kurang nyamannya, bukan secara omongan sih, cuma maksudnya dia mungkin dari kerjanya berapa lama, 3 bulan udah cabut gitu. Nah kita bakal nyari solusi nih, kira-kira ada saran masukan gak nih dari teman-teman nih? Dari menurut Kian gimana? Di sini kan belum ada apa ya, kayak kotak aspirasi lah untuk mendengarkan keresahan karyawan gitu. Bagus tuh. Berarti kotak aspirasi itu untuk menampung segala masalah atau kendala yang dihadapin selama bekerja ya? Sama kerjaannya kan dia mungkin ada keresahan apa kendalanya bisa ditulis di situ. Nah nanti dari manajemennya didiskusikan lagi. Itu bagus ya? Bagus, itu bisa jadi solusi sih biar karyawan tambah betah lah. Mungkin nyaman karyawan juga. Gue mau nambahin sedikit, mungkin kotak aspirasinya dibuat secara mungkin anonim ya, jadi status pengirimnya itu tidak diketahui siapa, jadi privasi para karyawan itu terjaga lah. Jadi mungkin siapa tahu kan kalau ada namanya kan bosnya bisa, wah ini ditandain nanti. Jadi lebih general gitu. Iya, jadi kotak masuknya itu bisa dari siapa aja, mau dari bosnya sendiri juga bisa masuk ke kotak suara sebagai mungkin nantinya bahan evaluasi. Terus mungkin ada tambahan lain, satu lagi solusi, ada masukan dari waktu dan yang terlalu larut sih buat para wanita bekerja. Mungkin lebih ke waktu kerjanya berarti ya. Bisa sih waktu kerja. Kira-kira bagaimana tuh? Mungkin bisa misalnya dia shiftnya malam dipindahin ke pagi. Oh, berarti dari shift malam diprioritaskan untuk dikerja di pagi hari aja ya? Misalkan dari 6 hari kerja, 3 hari shift pagi, 3 harinya shift malam. Jadi itu bisa balance. Jadi karyawan yang lain juga nggak iri lah ya. Iri, jadi adil kan. Jadi nggak kayak ini orang kerja pagi mulu nih, kok gue malam mulu. Jadi kira anak emas. Ya, Nanti kita anak emas ya, anak percayaan ya dibilang ya. betul. Jadi nanti di balance, bikin balance sama yang lain juga. Itu sih menurut gue 2 solusi itu udah Cukup bagus ya menurut. bisa membantu lah, Bun. Oke deh. Berarti langsung aja kali kita sampein ya solusi kita ya. Bisa. Oh ya, langsung cabut nih ya. Oke, balik lagi ke pembahasan kita, di mana di sini kita sudah menemukan solusi dari problem yang didapat dari Kopi Kebun ini ya. Jadi kita ulang lagi problem dari Kopi Kebun ini di masalah SDM itu, di mana para karyawan ini bisa dibilang tidak lama ya kerja di sini. Jadi kayak mungkin sekedar 3 bulan, 4 bulan udah pindah ke tempat lain ataupun udah resign. Atau bisa disebut juga mungkin nggak betahan ya. Nah, dari yang sudah kita diskusiin ini, solusi dari kita yang pertama yaitu mungkin untuk pihak Kopi Kebun menyediakan sebuah wadah sebagai aspirasi, kotak aspirasi lah, secara anonim, yang dimana para karyawan nantinya bisa memberikan alasan-alasan apa saja atau mungkin kendala yang dihadapin, mungkin dari lingkungan kerjanya yang kurang cocok apa untuk dia, ataupun apalah itu, segala sesuatu yang mungkin dirasa kurang nyaman oleh para karyawan. Itu untuk poin pertama.
Untuk poin kedua mungkin untuk jam kerja. Gimana jam kerjanya ini mungkin saran dari kami untuk khususnya para kaum wanita, diperhatikan jam kerjanya mungkin terlalu larut malam, kan Kopi Kebun ini buka sampai jam 11 ya. Nah, dimana mungkin para kaum wanita berbahaya lah untuk pulang malam-malam, ataupun mungkin dia sudah berkeluarga, sudah punya anak, mungkin juga bisa diganti ke shift pagi. Kurang lebih solusinya sih 2 poin itu. Nah, mungkin feedback dari pihak Bang Dwi bagaimana, bisa di Feedbacknya dari yang poin dulu ya. Untuk shifting, memang kita sudah berlakukan sistem shifting yang misalkan tadi karyawan punya anak itu dia kadang ke shift 1 ataupun ke shift 2. Nah, cuman memang dia agak beratnya pas dia berada di shift 2, karena kan kita nggak mungkin ya si A terus-terusan berada di shift 1, nanti malah menjadi takutnya oh ini ada malah anak kesayangan dan lain-lain sebagainya. Tadi yang pertama apa, sorry bisa diulang? Wadah aspirasi. Nah, itu betul masukan yang cukup bagus. Mungkin nanti kita ke depannya akan membuatkan satu kotak gitu ya, nanti dari tim gitu untuk wadah aspirasi dari mereka. Sebenarnya itu sudah kita bicarakan pas general meeting per 2 bulan 1 kali. Tapi mungkin karena intensitasnya itu terlalu lama, bisa jadi juga itu menjadi solusi yang lebih cepat dan lebih baik juga. Oke. Mungkin itu saja konklusi dari kelompok kami, dan sudah kita bahas solusi dan feedback dari pihak Kopi Kebunnya. Semoga bisa diterapi dan juga semoga kedepannya karyawannya bisa lebih maksimal ya bekerja di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada narasumber yang udah mencukupkan waktu untuk hadir di pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya.